Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas Bekam Holistik yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Insya Allah kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan praktek bekam. Nah, praktek bekam ini ada kemudian ada pada saat bekam dan pasca bekam. Nah, di pra bekam ini saya akan menyiapkan segala sesuatunya, insya Allah detail dan lengkap. Ini peralatan masih acak. Nanti dari awal akan saya sterilkan ya semuanya sampai batas persiapan alat itu dianggap sudah komplit ya. Kemudian nanti ada di pra bekam ini ada yang harus disiapkan nih ya, ada 3. Pertama adalah persiapan alat. Ini nanti saya akan melakukan bagaimana cara mempersiapkan alat, insya Allah untuk menjunjung nama sunnah bekamnya. Maka peralatan ini yang komplit ya, yang komplit kemudian sesuai dengan SOP ya. Kemudian nanti ada persiapan klien atau pasien calon bekamnya ya. Nanti saya praktekkan dari awal ya. Kemudian pendataan dan seterusnya sampai selesai. Kemudian persiapan untuk terapisnya akan saya praktekkan juga apa yang harus saya lakukan ya. Persiapan terapisnya ketika mau melakukan terapi bekam. Baik, jadi yang pertama ini akan saya siapkan persiapan alat sampai nanti alat itu siap dipakai. Ya, baik. Nah, sebelum kita megang-megang ini, ya tentunya kita juga khusus untuk persiapan alat itu tetap kita butuh pelindungan diri ya. Ya, maka pakai sarung tangan, ya, kemudian masker, kemudian celemek. Ya. Kalau kacamata itu ya nanti lebih dominan ke nanti ketika praktek kan ada sudah proses darah itu dikeluarkan, itu penting ya. Karena untuk menghindari percikan ya. Kalau persiapan alat kan paling hanya alkohol ya. Paling hanya alkohol, untuk kacamata itu belum begitu urgen banget lah itu. Jadi yang penting saya melakukan tapi tangan ini juga terlindungi supaya sentuhan terhadap peralatan itu kita aman. Kemudian nanti ketika persiapan alat selesai, paling enggak sarung tangannya harus buang ya. Sarung tangannya harus dibuang sama maskernya ya. Baik, kita mulai ya. Pertama ya, sebelum kita memakai sarung tangan, kita yang ini ya, kita memakai untuk pelindungan diri. Itu pertama masker. Ini masker kita pasang karena untuk ini ya, untuk pemutus mata rantai ketika percikan alkohol itu kuat kan paling enggak kita ada penahannya ya, tidak terhidup ke paru-paru kita. Baik, kita pasang. Ini ya. Jadi sebelum melakukan persiapan alat itu paling enggak kita juga yang urgen-urgen saja ya, masker, kemudian kita pakai celemek ya, kita pakai celemek. Kemudian kita pakai sarung tangan. Ini bebas kita pegang karena ini tidak untuk menyentuh klien atau pasien ya. Nanti caranya beda lagi ketika pasien sudah siap, maka teknik pemakaian sarung tangan itu nanti ada tekniknya sendiri. Karena ini adanya untuk diri saya dan peralatan ya udah bebas kita pegang aja, enggak apa-apa ya.
Nah, ini artinya peralatan yang sederhana untuk sebelum kita melakukan persiapan peralatan. Nah, ini sarung tangan sudah saya pakai, masker sudah, celemek sudah. Ya. Nah, setiap yang mau digunakan paling tidak harus disinfektan ya. Artinya harus disterilkan dengan alkohol ya. Nah, ini minimalnya adalah alkohol yang 70% ya. Ini. Nah, berarti awal yang harus kita lakukan adalah ini, alkohol dengan ini, kemudian nah ini nih kain apa ini ya, tisu ya, tisu. Ini yang pertama ya yang harus kita gunakan itu ini yang paling urgen adalah ini nih. Nah, jangan kopnya dulu ya, tapi tempatnya dulu yang kita sterilkan karena untuk naruh ya, untuk naruh. Nah, ini alatnya dulu ya, karena untuk naruh ini satu persatu nanti kita alkohol. Bismillah. Rata, pastikan ya pojok-pojoknya ini supaya kalau ada kumannya itu mati. Siapkan tempat sampah ya, ini. Nah, ini. Pastikan alat ini terkena alkohol ya, supaya pastikan dia sudah tidak ada kumannya. Nah, ini benar, siapkan alat ini. Kemudian ini yang alat yang paling pokok banget ini kopnya, kita semua sterilkan ini. Nah, ini sengaja saya kasih yang lengkap ya, artinya tingkat-tingkatan ya, dari yang kecil ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya, sampai 5 ya, 5 jenis. Ini saya sengaja supaya bisa membedakan ya. Nah, penggunaan ini nanti disesuaikan ya areanya. Kalau misalnya di sini ini yang pakai yang kecil itu, kalau yang punggung agak lebar itu pakai yang besar ini itu. Ya, kita semua dari dalamnya ya di alkohol semua, pastikan satu alat satu tisu saja ya. Nah, ini bisa ditengkurapkan nanti kalau sudah ke praktek nanti teknik naruhnya ini juga lain. Nggak boleh tengkurap lagi ya, terus ditaruh di tempat yang bengkok ini ya, yang bengkok ini. Sampai dalam. Ini yang nomor 3. Kop yang besarnya nomor 3. Terus urut. Selesaikan satu persatu.
Nah, ini kop yang nomor 4. Harus rata ya. Ini yang pesannya nomor 5. Baik, ya, berikutnya adalah jadi kita utamakan tempatnya dulu ya. Tempatkan, pastikan steril dulu yang untuk naruh ya. Nah, ini bisa untuk naruh yang agak besar ini kacamatanya. Kemudian kita ambil masker. Nah, ini agar lebih rapi lagi supaya tidak terkena debu, dimasukkan ke plastik. Nah, insya Allah kan lebih aman. Nah, ditaruh yang agak lebar ini ya. Nah, yang penting kasih plastik. Nah, gini. Kemudian ini sisanya untuk sarung tangan. Nah, itu naruhnya ya. Nanti ketika kita mau praktek ya, baik di klinik maupun kalau mau ujian ya, ujian USBN ya, ujian standarisasi bekam nasional ya, ini disiapkan minimal 3 pasang. 1 pasang untuk relaksasi, 1 pasang untuk pas proses bekamnya, dan persiapan 1 pasang ketika ada yang rusak, misalnya sobek. Yang kedua terkena darah. Nah, ini cadangannya harus ini nih. Harus ada cadangan, makanya 3 pasang ya. Berarti kita siapkan 6. Ya, siapkan 6 semua dalam keadaan sudah dilipat. Cara naruhnya nanti pastikan ya, ini kan ada jempol, ada kelingking. Nah, yang jempol itu disatukan ya. Kalau sebelah sini ya kanan ya jempolnya ya. Yang untuk jempol dalam keadaan sudah dilipat itu, nah itu disatukan jadi rapi. Ini ada 1,
baru 2 pasang, kita ambil lagi. Ambil lagi 1 pasang lagi. Pastikan bagian jempol itu di sebelah kanannya. Nah ini jadi masker dalam satu wadah rapi, kemudian kita untuk naruh pompanya nih ya, naruh pompa. Jadi semua peralatan yang belum digunakan itu bentuk stainlessnya itu ya, itu yang persegi panjang kayak gini nih. Nanti kalau yang sudah digunakan pakainya yang ini, stainless Bangkok ya, atau yang oval, itu untuk membedakan ini sudah dipakai apa belum. Jadi kita sudah paham itu, jadi tidak ke ini bercampur-campur ya, bener-bener rapi. Nah ini jadi berurutan ya. Nah ini pompa, ini dalamnya nih, inget ya, ini dalamnya itu disemprot itu. Jangan ada kesempatan virus, bakteri, spora-spora, parasit itu ada kesempatan hidup ya. Di dalamnya, nah naruhnya boleh kayak gini ya, ini naruhnya boleh kayak gini. Karena ini masih steril semua. Nah, kemudian ini untuk naruh yang logam, gunting, pen bekam, scalpel ya, alat pemegang bisturi. Nah ini mulai ya, nah ini mulai nih yang logam nih, mulai dari gunting ya, gunting kita semua sterilkan semua celah-celah ini. Ini klem itu penjepit satu-satu. Ini saya persiapkan yang nantinya dipakai saja, yang tidak dipakai nanti saya sisihkan kemudian saya alihkan ya. Jadi kesannya itu simple ya. Ini gunting tadi sudah ada, nanti tidak usah. Kemudian nah, ini scalpelnya ya, ini scalpelnya. Ini namanya scalpel ya, gagang. Hanya alat untuk pemegang, ini namanya scalpel. Di sini nanti bisturinya di sini. Ini bisturi ya, masih steril, taruh. Ingat ya, ini kalau scalpel ini gagang pemegangnya ini nomornya 3 nih ya, nomornya 3 ini ada nomornya di sini nih. Kemudian
yang bisturinya ini nomornya 15. Nomornya 15. Ini standar untuk bekam ya, nomornya 15. Ini kita ambil satu aja.